Donasi, oh donasi. Kejang-kejang, kejar-kejar, kejet-kejet karena donasi. Ya saya sikat sekalian. Ya saudara ya. Orang pendeta ya, tetapi tukang tunjit. Nabi ke-26 memang cerdas. Siapa yang bicara? Siapa yang ribut mengenai dana-dana? Otak nggak ada. Kejang-kejang, kejar-kejar, kejet-kejet karena donasi. Dan saya tidak pernah menyangkal dapat donasi dari Ibu Paul Zhang mempublis. Artinya apa? Memang mereka sengaja ingin mempermalukan aku. Orang ini lebih memilih ikut penjahat kelamin, ya, yang mengatakan istrinya. Tekor ngamuk-ngamuk. Aduh, ketahuan. Ya enggak yang YouTubers, enggak yang pendeta-pendeta ngamuk-ngamuk sama saya, saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara kesemuanya, kali ini kita akan melihat bagaimana sesama Kristen, sesama YouTuber Kristen ya, saling membuka aib serta mempermalukan diri mereka masing-masing dengan saling melempar hujatan ya. Nah, ini terjadi tentu mungkin mereka ini sudah mulai merasa ada rasa takut ya ketika menghujat atau memfitnah ajaran Islam, karena sudah banyak contoh yang sudah menanggung risiko perbuatan mereka. Seperti baru-baru ini ada si anak kata atau Rudi Simamora ya, karena sudah kelewatan menghina dan menghujat Islam. Nah, kemungkinan ini si Paul Zhang dan Wak Labu ini sudah muncul perasaan takut juga, sehingga untuk tetap bertahan mendapatkan AdSense dari YouTube, mereka kemudian membuat konten justru membuka aib mereka masing-masing, dan ini tanpa mereka sadari justru menunjukkan bagaimana ajaran mereka yang tidak benar ya. Karena yang namanya ajaran yang benar tentu akan tercermin dari sikap penganut dari ajaran agama tersebut. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena begitu teratur dan indah untuk semua manusia yang berakal, karena hal ini semuanya sudah tertata di dalam syariat Islam ya, terutama masalah muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia, hubungan sosial ya, yang saling menjaga baik perilaku, tutur bahasa, dan juga tidak akan mungkin umat muslim menghinakan saudara seimannya sendiri. Namun sebaliknya yang kita lihat di sini, para pengikut Yesus ini malahan mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas di dunia entertainment yang bisa ditonton oleh banyak orang ya. Dan ini justru akan merugikan mereka sendiri dan juga kepercayaan yang mereka bangun ya, yang digembor-gemborkan itu adalah ajaran Tuhan. Nyatanya itu semua tidak terbukti ya. Nah, bagaimana kedua orang ini saling lempar hujatan dan membuka aib mereka masing-masing, kita akan saksikan bersama ya.
Hari ini koinonia kita ya donasi, donasi, kejang-kejang, kejar-kejar, kejet-kejet karena donasi. Kristen semuanya ribut donasi. Aduh. Ya, itulah dia ya. Nah, orang-orang Kristen salah dikit ngomong ya, langsung ditangkap saudara. Lalu saya bagaimana? Ya kalau saya sudah jelas begitu saudara, ya sikat sekalian lah. Hukumnya nggak jelas kok. Benar nggak? Hukumnya nggak jelas itu, ya berarti nggak jelas. Ya, kalau saya, ya saya sikat sekalian. Ya saudara ya, saya langgar semua hukum yang di Indonesia. Berdosa dong Pak? Enggak, karena saya kan sudah jadi warga negara Belanda. Nabi ke-26 memang cerdas. Lalu kita kumpulkan donasi ya saudara ya. Lalu kita kumpulkan donasi supaya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta bertobat saudara ya. Ributnya donasi terus ya. Ribut donasi terus saudara, gila ya saudara ya. Saya kagak ngerti loh apa yang dipikirkan sama si pendeta-pendeta ini ya saudara ya. Kenapa? Karena hati kita nggak tulus, nggak beres. Ya, karena hatinya nggak beres saudara. Maunya ributnya isinya donasi terus saudara. Kolekte perpuluhan. Terus ya, umat itu diubur-ubur buat bayar perpuluhan, saudara. Buat para pendeta, lalu sesama pendeta janjian, kamu nanti khotbah di tempatku ya, cerita perpuluhan. Ya kalau saya yang khotbah nggak enak, terus nanti pendetanya khotbah ya, pendeta A gereja khotbah di gereja B. Wah, ceritanya perpuluhan, jemaatnya dimarah-marahin, terkutuk kamu kalau nggak bayar perpuluhan. Wah jemaat, oh iya ya, yang ngomong bukan pendeta. Terus si pendeta B-nya ngomong, saudara maaf ya saudara ya, ini suara Tuhan loh ya, saya tidak janjian sama pendeta A. Kutuk berat saudara, janjian itu saudara, bohong. Kalau nggak bilang aja itu, Anda dibohongi sama pendetamu itu. Kalau Anda dibohongi itu ya, ada sama pendeta, khotbahnya perpuluhan di gereja lain saudara, sambil ngomel-ngomel di jemaatnya saudara. YouTuber juga sama, YouTuber juga sama, saudara. Ya, dari gereja yang suka rebutan donasi, ya, yang cari duit, saudara. Pokoknya yang namanya duit ini jahat sekali, saudara. Ya. Ternyata kawan, justru si Paul Zhang inilah membuat kita semua malu. Yang selama ini dia dielu-elukan seperti orang yang lurus, yang pintar, yang baik, ya baik pekerti, budi, adab, segala macam ya. Ternyata tuken kawan, tuken, jatonas. Kalau orang bilang sini jatonas ya, jago tuncit nasional. Tapi kalau jatonas ini kawan, dosanya itu kepada si Paul Zhang karena dia yang selingkuh dan dia mengata-ngata istrinya cantik, ternyata bohong. Dia lebih menyukai kecantikan lonte-lonte di luar sana daripada istrinya. Wah, sang debater kamu kejam sekali, ya kan? Kok dia dibawa-bawa si anak istrinya Paul Zhang? Oh, saya tidak membawa-bawa, dia yang membawa-bawa kok ya. Kemarin dia mulai membanding-bandingkan saya, dia sama Pak Saipudin Ibrahim dan dibawa-bawa istrinya kan. Kalau istri saya tanya begini bogono, wajar dong. Saya komentari lagi, ya kan? Jadi kawan-kawan santai saja. Nah, kawan-kawan, ada satu hal yang mau saya tunjukkan kepada kalian. Bahwa si Jatonas ini mulai panik dan mulai dia membuka-buka chatting saya dengan ibu mantu rupanya ibu itu namanya, lupa aku, sangka ibu Sumangkut ya. Ibu Sumangkut rupanya yang di Amerika ya. Jujur saya kawan dari dulu tidak pernah mengatakan, oh nggak ada. Saya bilang iya. Saya dibayari oleh ibu itu StreamYard saya ya. Dan itu sudah saya umumkan kepada kalian. Nggak ada yang saya tutupi kan. Saya bilang bahwa saya tidak punya kartu kredit. Membayarnya kan harus pakai kartu kredit itu kawan-kawannya. Dan sebelum ibu itu kan sudah banyak yang bersedia mau membayar. Tapi saya bilang nanti dulu lah bu. Aku bilang kan biar saya
tanya dulu ibu itu apakah masih bersedia apa enggak. Kalau ibu itu sudah tidak bersedia, barulah saya bisa menggandeng yang lain, kan begitu ya kawan-kawan ya. Ternyata beliau bersedia, dan anehnya Paul Zhang mengakui itu dari Galarua, kan goblok. Itu pribadi ibu itu, ya, ibu Sumangkut itu, tidak ada hubungannya dengan Galarua, karena itu rekening ibu itu bukan rekening Galarua. Kartu kredit ibu itu bukan kartu kredit Galarua, ya. Jadi si Paul Zhang berusaha membenturkan saya dengan ibu itu. Santai saja Paul Zhang, ya. Ya kalau nggak rezeki, nggak berkat, nggak akan kemana, ya kan. Ibu itu misalnya mundur ya nggak masalah. Tapi ibu itu saya akui baik ya, dulu saya tidak pernah meminta, tetapi beliau yang memberikan waktu saya sakit dulu. Memang beliau yang waktu itu dikasihnya kalau nggak salah saya 10 juta untuk uang berobat, ya. Ya terima kasih Bu, ya saya tidak pernah mengatakan oh enggak. aduh lawak. Ada yang bilang gini, rumah 2 miliar bayar StreamYard saja nggak mampu. Loh, saya tidak katakan saya tidak mampu, saya tidak punya kartu kredit, kan bayarnya harus pakai kartu kredit ya, Baluhap. Ada aku seru kali kawannya, jago tuncit nasional Jatonas. Alah, aku seru kali melihat penggemar si Paul Zhang setengah mati orang itu mendapati kenyataan bahwa nabi mereka, nabi ke-26 itu penjahat kelamin, dan itu dilakukan waktu dia pendeta. Harusnya aku malu kawan. Kalau aku ibu-ibu yang misalnya pendukung Paul Zhang, malu aku kawan. Aku keluar dari situ. Ternyata saya selama ini mengikuti ucapan seorang penzina. Ya, nggak tahu malu kan? Nanti suami kalian jadi penzina loh, karena sering didoakan dia. Ya kan? Dan ada, saya dapat info dari Papua, ada pengusaha di sana mendonasi kepada Paul Zhang 5 miliar katanya. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi itu info yang saya dapat, ya. Ya. Dan ya kemarin ada bagian keuangannya, bendaharanya sok-sok bilang saya bersedia ditanyai, saya kuliti gini-gini. Oke, kalau dia bersedia saya tanyai, tolong kirim WA kepada saya ya Santiamer, biar ku tanyai apamu itu. Ingat, kalau saya bertanya pengacara pun kalah. Karena saya sudah tahu kawannya. Halo Jatonas, jago tuncit nasional, jago nasional gitu ya. Aduh. Nah, kawan-kawan, ini sebentar saya bukakan sebuah video di mana saya lawak-lawak melihat si Paul Zhang ini. Dia sudah kalap, dia sudah habis kawan. Bahkan saya dapat info dari luaran sana, dulu Galarua dipantau, sekarang nggak perlu dipantau. Kenapa nggak perlu dipantau? Karena sudah dibalbali dibalbali sang debater katanya. Halo. Jadi kawan, sudahlah. Ya kalau Jatonas itu ya Jatonas saja. Nah ini, terus saya difitnah sudah bangkrut. Orang itu kan goblok kawan. Dia melihat video saya waktu 2 tahun yang lalu ya, 2019 itu tepatnya. Waktu saya mau bagi-bagi beras itu, jadi saya tunjukkan ini loh rumah saya waktu itu ya. Dan memang tahun 2019 saya tidak pernah menyangkal saya udah bangkrut. Kan 2019. Tapi puji Tuhan datanglah PIN daripada YouTube. Saya bangkit kembali ya kawan-kawannya. Dan katanya utang saya 900 juta di koperasi. Koperasi mana yang mau meminjami saya uang 900 juta, jaminan tidak ada ya. Namanya saja sudah panik Paul Zhang kawan. Dapat info sedikit yang apa namanya itu yang menyesatkan dianggap A1. Namanya udah panik kawan. Gimana kita bilang ya? Aduh, pelakor PS Pembinor. Apa Pembinor ini? Galarua cap lapor MC sang debitur bangkrut. Dan sejak kapan aku bangkrut? Ya, santai kawannya. Siap ya, tunggu aku bukakannya. Hati-hati Galarua, sebentar lagi kalian kena strike. Ini pengakuan Paul Zhang ya, bukan saya yang mengatakan. Dia mengatakan sini. Subscriber aja sekarang banyak saya, saudara. Apa benar subscriber banyak dia dari saya?
Dia masih 124, aku udah 125 ya. Tapi itu tidak menjadikan kita bangga ya. Bang Rudi duitnya nggak ada serinya. Duit siapa? Si Jatonas ya, kata dia. Kalau kalian lihat di laporan keuangannya di awal, mereka sudah mulai kembang kempis. Dia buka dokter online, buka hukum online, semuanya kan donasi. Dia ini memang mafia donasi ya kawan-kawan ya. Nanti dibukanya lagi entah apa donasi. Ya sekarang lihat cuma 14 juta yang dia dapat ya, nggak lebih dan nggak kurang. Dia gelari saya Judas sang debitur, nggak masalah. Timbang dia Jatonas, jago nasional. Ini Jatonas kawan. Aduh, nggak tahu malu. Saifuddin DPO, oh gagah dong, gagah. N26, bohong, dia bukan. Oh ya nggak apa-apa N26 ya. Mungkin seperti para pendahulunya Jatonas semua. Aduh, nabi-nabi palsu ya gitu kawan ya. Suka apa namanya ya, main perempuan dialeksis. Kan gawat kawan. Dibilangnya istrinya, dia akhirnya diakunya istrinya nggak cantik, tapi dibela si Lisoy, dibilang Lisoy, oh istrinya cantik, kita bertemu tahun 2015 ya, dia baik. Hati-hati kawan terhadap pernyataan seorang wanita di depan umum yang mengatakan istri kita baik. Paul Zhang baik, itu berhati-hati. Kenapa? Banyak kasus seperti itu ternyata mereka selingkuh. Ya, ini saya bukan bilang apa ya, praduga saya begitulah, kebanyakan. Hati-hati saya bilangnya, bukan saya menuduh dia. Banyak orang mengatakan istri orang lain baik, dia baik di depan istrinya, bahkan depan orang banyak. Tujuannya apa? Agar perselingkuhan mereka tertutupi. Begitu tekniknya kawan. Saya sudah banyak melihat kejadian-kejadian seperti itu. Oh baik dia itu katanya. Ya, bukan apa itu katanya. Rupanya memang Jatonas ya. Tujuannya orang biar nggak curiga. Oh iya, ini lawan jenisnya ini mengatakan dia baik. Gak mungkin lah dia selingkuh begitu. Padahal justru di balik itu dia bersembunyi di pada apa namanya itu perselingkuhan itu ya. Aduh. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Jatonas ini bicara apa? Subscribe banyak saya dong. Ya kan? Viewernya banyak saya selalu. Kita aja cuma ngomong-ngomong begini aja viewernya udah 1,5 kak, 1,6 kak. Ada aja kita 1,5 sampai 2K. Kadang-kadang kita selesai ibadah bisa 20.000 yang nonton kita. Ibadah apa yang 20.000? Aduh, pembual ini kawan. Ya, pembual. Kalau tentang firman Tuhan, tidak ada yang mau mendengar kawan. Dia hanya bisa hebat kalau menghina-hina Nabi Muhammad, menghina-hina Allah SWT. Karena itu spesialisasi Paul Zhang. Aduh, nggak tahu diri nih orang kawan. Lihat ya. Kita lihat ini. Ini masih ada. Apalah. Memang nggak tahu diri kawan. Ya, Jatonas. Penjahat anaknya malu sekarang kawan ya. Andai kata anaknya di Indonesia, pasti malunya nggak ketolongan. Akan diejek-ejek di sekolah. Ternyata bapak kau Jatonas pakai orang-orang Alexis gitu kan. Nah ini. Lihat ini pelakon 100 saja yang nonton ya. Tapi kalau dia menghina orang lancar. Dokter Medsos 1.300. Bunga mawar saron dan rubah di kebun anggur nggak laku 2,2 ribu. Pancasila kemimpin nggak laku 4.000. Dokter Medsos nggak laku. Nggak laku kawan. Tapi kalau dia misalnya di Presiden RI, Presiden Korea laku. Karena dia mau menghujat-hujat kan. Dokter Medsos nggak laku. Embun pagi 1.400 nggak laku. Masih mending sang debater. Bicara firman Tuhan 5.000, 6.000. Nabi 26 fakir miskin hidup di tenda laku. Karena dia bicara tentang apa namanya gosip. Dokter Medsos nggak laku. Begitu kawan. Jadi yang dia bilang itu nggak ada kebenarannya. Semua bohong ya. Dia ketahuan boroknya memakan donasi kapal. Jadi dia sekarang gemetar kawan. Gemetarnya gimana? Dia takut kehilangan donasi. Kalau sang debater takut, nggak takut. Buktinya sang debater cara aja terus tuh. Harusnya sang debater takut dong. Wah nanti nggak ada yang berdonasi sama sang debater. Nggak peduli kawan. Nggak ada guna. Sang debater mah santai-santai saja. Lanjut ya. Coba. Ya kan?
Bukan sombong, bukan, saya lagi kasih tahu Anda. Ya. Dia serang-serang saya habis, saudara. Saifuddin serang-serang saya habis. Yosua Tewu serang saya habis, saudara. Serang-serang saya habis. Saya nggak habis sampai sekarang, Jatonas. Kalau habis kan habis hancur channel saya. Saya nggak habis tuh. Karena saya orangnya jujur. Saya nggak peduli dengan yang namanya donasi lah, hantu belau. Donasi itu seperlunya. Lihat, mana ada lagi yang sedang debater buat donasi untuk Rudi anak Batak? Nggak ada. Karena memang saya stop dulu karena ada ketidakberesan ya. Tidak beresan di dalam penanganan, ya sudah lah ya. Tapi kawan, di sini ada pengakuan Paul Zhang bahwa saham dia di Galarua 5% ada ya. Kita dengar dulu, ini berbahaya loh. Galarua makanya nggak berani melaporkan saya. Begitu dilaporkan habis lah orang itu. Lihat ya. Ya. Galarua ini orang Batak semua dalamnya, saudara. 80% orang Batak semua, saudara, Galarua ini. Ya, 80% Galarua isinya orang Batak. Kata dia kan, dia mau membenturkan saya dan orang Batak. Ya nggak apa-apa, aku bilang Galarua kan organisasi konyol, organisasi yang berafiliasi sama si Paul Zhang ya. Ya macam lah sebagai-bagainya. Dan saya tidak takut itu dan bilang mereka goblok. Mengaku judulnya ada Pancasila segala macam, tapi duduk di tempat orang yang anti Pancasila. Ya silakan kalau mau dikait-kaitkan dengan kesukuan sama dengan Om Jack, saya bilang orang-orang Batak ya, oknum Batak goblok yang gabung sama Galarua itu mengaku Pancasila padahal donaturnya anti Pancasila. aduh, lihat ini. Serius, saya nggak. Karena Anda sesama mau saling. Nah, Anda take duit dengan cara begitu sampai Anda bawa-bawa istri orang, Anda hina-hina begitu. Loh, siapa yang menghina istri orang? Kan dia sendiri yang bilang, kalau ingin tahu tentang Paul Zhang, tanyalah saya. Maka saya bilang, kalau kalian bertanya sama si Lisoy-Lisoy itu, berapa jumlah bulu di telur burungnya si Paul Zhang, pasti dia tahu. Karena mereka pakai video call kan bisa jadi. Loh, kalau dibilang itu kotor gini, oh enggak, burung loh, burung. Pernah kalian lihat burung? Burung tekukur, burung gereja, burung itu. Kalau dia bertelur di sangkarnya itu kan ada bulu-bulunya di situ. Dekat telurnya itu kan pasti meninggalkan bulu. Jangan baperan lah Paul Zhang, jadi tolol dia kan. Kalau dia selama ini menghina-hina Islam, dia senang, sekarang habis dia kawan. Aduh, sebentar lagi nanti ini dibuat si Julius lagi Paul Zhang. Lihat ya. Anda tahu nggak orang kualitasnya seperti apa? Anda mau terus support. Anda nggak sadar itu ada setan di dalam hidupnya dia. Makanya saya bilang. Ada setan di dalam hidupnya dia, kata dia. Padahal dia tidak sadar, dia Jatonas. Ya, di dalam hidup dia justru ada setan iblis ya, iblis benzina ya. Aduh, ketawa aku lihat Jatonas ini. Ya sama kali Lisoy, biarkan dia bermanifestasi, biarkan setannya keluar semua. Dia nggak ada setan, dibilangnya orang ada setan. Memanglah Jatonas ini berlicin ya. Mana dia tadi? Aduh, ada lewat aku ya. Ini ntar ya. Dia mengakui 5% dana dari Darmaris itu milik dia. Ini premannya, Pak. Dia mau mafiain kita, mau premanin kita, dia pikir kita takut. Saya tantang dia. Karena sebetulnya StreamYard-nya dia itu yang bayarin Damaris, Pak, selama ini, Pak. Dia mengatakan yang bayar StreamYard saya itu Damaris. Goblok. Ketika untuk mengapakan biar ada kerja Damaris, dibilangnya Damaris yang bayar StreamYardku. Enggak. Yang bayarku itu ibu mantu itu ya, secara pribadi, personal. Kalau ada Damarisnya pasti ku tolak kawannya. Dan kartu kredit tidak bisa atas nama organisasi. Saya punya bukti ya. Itu langsung dari kartu kredit ibu itu. Jadi tidak ada urusan dengan Damaris. Paul Zhang ini kan biar kalau ditanya kemana uang Damaris itu semua, bisa dibilangnya sama sang debater sebagian. Kan lawak kawan. Tujuan dia apa coba kawan ya? Karena dia sudah kepepet ketahuan dia mengkorupsi uang kapal ya, mengkorupsi uang tenda, mengkorupsi uang HKBP ya, Philadelphia dan apa itu ya. Semua dikorupsinya macam lah itu.
Ya namanya aja mafia, mafia donasi. Loh, kok bisa gitu, Pak? Ya karena kita kasihan. Sama. Bonar Siregar ini kan Siregar orang Batak ya. Makanya bilang banyak oknum Batak tolol di situ kan, tak tahu apa. Kan goblok kawan. Aduh. Orang yang yang apa memberi pribadi dikait-kaitkannya dengan Damaris kan goblok. Aduh, sudah kehilangan malu si Paulzang ini. Selama ini saya tunjukkan bukti transfernya Pak, ada Pak. Loh. Jadi ya jadi musuh dalam selimut berarti. Pengobatannya itu. dia Ya, yang bayarin juga kami Pak. Saya ada bukti transfernya Pak. Makanya terus dia mau tambah kelewatan, dia mau malak kita Pak. Terus saya bilang ini orang kurang ajar ini, kayak ngancam gitu. Jadi persis itu Pak, kayak apa namanya lawyer yang murahan itu loh. Dia lihat. Dia bilang kita yang bayari, kita, aduh najis terlalu Paulzang, yang bayari itu ibu mantu ya. Tidak ada urusannya dengan Darmaris dan Galarua. Paulzang panik karena uang yang dia korupsi itu miliaran ya kawan-kawannya. Banyak orang nggak tahu, setelah saya buka lihat gaya bicaranya sudah mulai diatur-atur, semuanya lah pokoknya sudah dia tahu dia salah dan sudah terbongkar semua rahasia dia mulai mencuci tangan ya. Kita lompat saja pengakuan dia 5% itu ya. ternyata. Oh 17 kalau nggak salah, 17. Apakah hanya rekening Galarua Damaris? Enggak, kita ada rekening dulu, ada rekeningnya Pesat Nabire, kita ada kasih rekeningnya Yayasan Darah Suci, kita ada kasih rekeningnya Pak Tobing. Banyak kali rekening-rekening kan. Ini mafia rekening ini kawan, mafia donasi Paulzang ini. Setiap apa dibuatnya kegiatan terus donasi, laporan tidak jelas, kemana-mana tidak jelas, mafia ini, mafia donasi ya. Sebentar ada dia bilang 5% itu. Silakan, kalau Anda yang tidak terima dengan keuangan Damaris Galarua, Anda boleh lapor polisi. Kalau Anda tidak suka Damaris dan Galarua, dan laporan Julius yang kita sebut, karena kita sekarang ngerti bahwa yang salah itu bukan Julius. Yang salah itu bukan Julius katanya, karena dia goblok ya. Julius itu membuat judul goblok. Sesudah itu Heritan tidak ada menambah-nambahi. Julius yang menambah-nambahi, dia mengatakan Mikana mau bersetubuh dengan Yesus di sorga. Tapi namanya Paulzang sudah kepepet, dia mencari perlindungan sekarang kepada Julius. Memalukan ya, seorang kelas-kelas Paulzang mencari perlindungan kepada Julius. Artinya Julius di sini perkasa dari Paulzang ya. Tapi setan, si Henry Tan ini, marga Tan ini, Henry Tan. Ya, dan itu dijual sama si sang itu Yudas sang debitur itu, karena dia utangnya banyak ternyata. Siapa yang ribut mengenai dana-dana? Otak nggak ada, cabut. Utangku katanya banyak. Kalau bisa dibuktikannya utangku banyak. Wah hebat sekali dia ya. Luar biasa, sampai 900 juta kata dia. Inilah orang kalau bicara tidak punya otak. Aku ketawa-ketawa saja, rumahnya mau disita dia. Siapa berani menyita rumahku? Aduh. Tapi ya sudahlah, inilah namanya orang kalap. Itu ceritanya Pak. Makanya itu kita langsung ambil alih. Dari saya bilang ini terserah kalian. Saya hanya menasihati sebagai Nabi ke-26 supaya kalian jangan berdosa. Nabi 26 menasihati supaya orang jangan berdosa. Sementara dia menungke orang di Alexis dianggapnya berkah. Kan goblok kawan. Dia suka menghina-hina nabi lain. Wah ini kita anggap itu dosa, dibilang pengikutnya kan tidak dosa. Sama ini kawan. Ini sudah dosa, tapi oleh dia dibalik-baliknya kata seolah-olah yang dilakukannya bermain dengan lonte-lonte Alexis itu tidak dosa. Bahkan di depan orang dia terang-terangan mengatakan lonte itu cantik bersih, istrinya berarti kan tidak cantik bersih. Nah itu kawan. Nah harusnya Henry Tan yang kita apa ya? Maka ya
Kita apa? Makanya memang goblok. Heritan tidak ada mengatakan di surga Mikana nanti ingin di tubuh Yesus, tidak ada ya. Namanya udah goblok, udah panik si Paul Zhang kawan. Karena dia sudah ketahuan semua belang-belangnya, ya begitulah. Ya kan, laporkan aja. Oke, kalau nggak terima kita tantang kalian semua untuk lapor ke polisi. Saya tunggu ya kapanpun. Oh, saya tunggu sampai kapanpun lapor polisi. Orang kau di luar negeri goblok. Dia kira kita goblok kawan. Inilah orang otak-otak udang, otak-otak babi kan, muka babi, otaknya otak babi. Coba dia di Indonesia, aku laporkan kawan. Pasti ditangkap ini. Ya tunggu saja lah. Aku yang menantang Damaris ini sudah hari kedua ya. Besok hari Minggu, kalau belum ada laporan mereka, kan mereka yang duluan mengatakan mau melaporkan saya kan, videonya ada. Tiba-tiba dibaliknya saya yang mau laporkan orang itu, nggak ada kawan. Mereka yang mau melaporkan saya tantang 3 kali 24 jam. Besok waktunya terakhir. Kalau tidak ada berarti mereka hanya omong besar saja. Ya. Jadi itu Pak Morowali kan dia akan juga kan itu dia. Muriwali nggak masih belum menyadari. Biar aja Muriwali. Muriwali belum menyadar. Muriwali sudah sadar kok bahwa yang ditentang itu Julius buat gambar titik dan disatukan dengan patung Yesus. Patung itu ya. Tapi kalau si Paul Zhang ini karena sudah kalap kawan. Di Indonesia dia saya dapat kabar dari kawan-kawan sudah dianggap sampah. Kalau dulu kan dia diawasi kawan. Damaris, Galarua diawasi. Sekarang dia nggak sampah karena dia sudah diporak-porandakan sang debater. Dibuka semua kebusukan-kebusukan orang ini kan, menilip-nilip dana donasi kan. Lanjut ya. Iya memang. Tetapi kalau ada orang bikin sia, terus dia nggak salah. Yang salah siapa? Lanjut. Kita cancel Pak. Untuk Marius, cancel. Nanti hari Senin pasalnya akan memberikan arahan lebih lanjut. Ya, ternyata kawan, orang itu demo-demo itu ada yang mendanai katanya. Jadi dialihkan dulu ya. Kita dengar lagi. Ya, tetap dibayar kan? Bukan. Kalau masuk ke sana, suruh fitnah kita. Ya, Raja Uti. Mana ya? Ya. Intinya dia ada mengatakan dana dari Galarua itu 5% dari si Paul Zhang ya. Masuk ke sana. Nanti kalian cari saja. Jadi Galarua kalian bersiap-siap lah. Kalau kalian berani laporkan saya tunggu, saya senang hati ya. Dan ya biar kita lihat siapa yang benar, Galarua atau sang debaters ya. Dan saya tidak pernah menyangkal dapat donasi dari Ibu Muantu, dan itu dari dulu sudah saya katakan kok, stream saya dibayari oleh beliau, tidak pernah saya sangkal. Saya orangnya bukan mau munafik, tutup-tutup, enggak, saya bilang dibayari. Itu dipublish oleh si Paul Zhang, artinya apa? Berarti ibu itu memberikan WA-nya kepada Paul Zhang mempublish. Artinya apa? Memang mereka sengaja ingin mempermalukan aku dengan itu, ternyata nggak bisa. Karena di situ tidak bisa mereka buktikan Galarua yang memberi kepada saya, tetapi itu lebih kepada pribadi Ibu Mantu itu sebagai seorang donatur yang baik hati, kan begitu kawannya. Tapi sudahlah, ya. Ibu Mantu pembina Damaris ya, saya nggak tahu menau mau dia pembina Antu Belau, pembina apa, nggak urusan saya. Urusan saya sama beliau adalah pribadi ya, tidak ada urusan dengan Damaris. Ya, jadi inilah penggemar si Paul Zhang sudah setengah mati, mereka mau membela Nabi 26 nggak bisa. Stop donasi dan unsubscribe TBC, viralkan ya, viralkan dari dulu itu aja, asang-asang orang ini ya, viralkan, unsubscribe dari dulu, dia unsubscribe balik lagi ya, balik lagi. Ya orang ini lebih memilih ikut penjahat kelamin ya, yang mengatakan istrinya cantik di depan orang tapi akhirnya mengaku istrinya sampah. Lebih cantik lonte-lonte itu kan, itu pengakuan kawan. Dia yang membilang wah cantik, putih, bersih, mulus, berarti istrinya di bawah standar itu kan, istrinya berarti korengan ya, nggak bersih mulus, jelek kan, itu kawan. Dia yang bilang bukan saya. Nah, itu dia tadi saudaraku semuanya, kita sudah membuktikan bersama ya, yang katanya Kristen itu adalah ajaran kasih, ajaran dari Tuhan, namun perilaku penganut dari Kristen itu sendiri, khususnya para YouTuber ini ya, si Paul Zhang dan Wak Labu ini
sudah membuktikan bahwa ajaran yang mereka yakini selama ini adalah keliru. Itu dapat kita simpulkan dari apa yang mereka pertontonkan barusan ya. Karena kalau ajaran tersebut memang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentulah para penganutnya akan patuh dan taat ya dengan hukum-hukum dan aturan yang sudah ditetapkan, dan itu akan tercermin melalui perilaku dan sikap dan juga bahasa tutur kata mereka ya di dalam menyampaikan sesuatu hal, apalagi ini mereka sampai menghinakan atau membuka aib dari saudara mereka sendiri ya. Nah, ini tentu tidak kita temukan di dalam ajaran Islam. Sekali lagi membuktikan bahwa bersyukur kita sebagai umat muslim sudah berada di dalam ajaran yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang mereka pertontonkan barusan ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran dan sebagai pengingat untuk kita semua, jangan sampai terjebak di dalam hal-hal yang akan merugikan diri sendiri dan juga saudara seiman kita. Demikian saudaraku semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.